Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami ingin cerita, kami mempunyai teman salah satu mahasiswa dari Jogja. Satu teman ini agak kritis. Beliau itu sangat mengikuti gaya-gaya otoriter seperti Rocky Gerung. Di antaranya teman saya itu bilang bahwa kalau di barat sudah berbicara masalah teknologi, sudah buat roket, cuman di Indonesia khususnya orang-orang pesantren masih disibukkan berbasul masail, membahas teori seperti hukum Sopi, hukum bagaimana hukum meceng seperti itu. Jadi bagaimana Kiai untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Karena agak, kalau kata orang Madura itu ngelemes Kiai. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaan yang pertama. Batasan akulturasi budaya. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu kunci daripada dakwah itu adalah akulturasi budaya. Inilah kemudian melahirkan jargon Islam Nusantara. Nah kebetulan setelah Muktamar Jombang ketika ribut-ribut tentang Islam Nusantara, PWNU Jawa Timur membahas tentang dobit dan takrifnya Islam Nusantara agar supaya dapat dipahami dan tidak dibawa kemana-mana. Karena memang kalimat Islam Nusantara ini waktu itu bisa dikatakan salah kedatin. Sudah muncul lebih dulu sebelum ada mustalahnya. Akhirnya dibawa kemana-mana. Sampai Nun Sewu waktu itu sampai ada seolah-olah Islam anti Arab, anti ini, seolah-olah ada memisahkan antara Islam Nusantara dengan Islam lainnya. Lega Nusantara berarti gak Islam. Jadi menjadi bias bahannya. Maka PWNU Jawa Timur kemudian berinisiatif, kita undang semuanya yang pro dan kontra. Waktu itu diadakan di, kalau nggak salah, di Universitas Negeri Malang, di Malang. Kita dengarkan semua masukannya lalu kita rumuskan. Saya jadi perumus waktu itu. Intinya begini, akulturasi budaya itu ada banyak macamnya. Sementara yang paling pokok adalah, yang paling penting sepanjang tidak melampaui ketentuan syariat, maka itu dapat kita terima. Tetapi kalau begini, tradisi budaya itu ada kalanya secara umum punya keyakinan baik, itu baik tujuannya. Misalnya seperti selamatan desa, ya tujuannya supaya desa ini selamat, tentrem, kerto, raharjo. Neloni itu harapannya supaya anaknya jadi anak yang soleh, lahir dengan selamat, kelak bisa membagikan orang tuanya. Semua baik. Tetapi kadang-kadang ada yang salah dalam ritualnya, caranya. Seperti kalau selamatan desa itu caranya dengan sesajen dibawa ke dewa-dewa. Yang salah kan caranya. Secara akidahnya kan benar, keyakinannya benar, maka kita luruskan caranya. Tetapi kalau secara keyakinan sudah salah, ya maka tidak bisa kita tolerir. Apa kita merujuk pada di dalam Kanjeng Nabi itu membedakan antaranya at-tiyarah dan tafaul. Dulu pada zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, pada zaman Nabi, beliau juga mengalami problem yang sama. Nabi ketika mengajarkan Islam di awal itu mengalami problem yang sama, apa? Benturan dengan tradisi masyarakat. Satu, dulu sebelum ketika di Mekah ada keyakinan namanya hama. Hama itu kalau sini mungkin mirip dengan jerangkong ya, enggak tahu kalau di Madura apa jerangkong.